Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Hilya Aulia, mahasiswa STI Sukabumi semester 5. Video yang saya buat kali ini yaitu video pembelajaran mengenai materi Al-Quran Hadis kelas 10 Madrasah Aliyah. Dan video pembelajaran kali ini bermaksud untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Pembelajaran PAI. Dosen pengampu Hajah Ai Rohayani MPDI. Baiklah, kita langsung saja ke materi pembelajaran. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan sharing ke teman-teman tentang materi bab 1, yaitu mengenai Al-Quran. Al-Quran memiliki arti, yaitu bacaan, berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Dan Al-Quran sendiri memiliki pengertian, yaitu berupa wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang menjadi pedoman atau petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia di dunia. Dan banyak para ulama yang mendefinisikan arti Al-Quran, yaitu yang pertama Imam Al-Asy'ari. Imam Al-Asy'ari ini berpendapat bahwa Al-Quran berasal dari kata korona, yang artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Pada pendapat ini dinyatakan bahwa setiap ayat-ayat, setiap surat-surat, dan huruf-huruf itu saling dikaitkan dan saling digabungkan. Pendapat yang kedua yaitu pengertian Al-Quran menurut Imam Al-Farra. Imam Al-Farra mengungkapkan bahwa kata Al-Quran berasal dari kata qoro'inu, yang berbentuk jamak dari kata qorinatun, yang berarti petunjuk atau indikator. Pada pendapat tersebut, yang menyatakan bahwa Al-Quran itu setiap ayatnya atau setiap suratnya akan dibenarkan dengan ayat-ayat yang lain atau surat-surat yang lain. Pendapat yang ketiga yaitu Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwa Al-Quran adalah isim alam atau nama asli. Jadi Al-Quran itu tidak ada kata dasarnya atau tidak berasal dari kata apapun. Dan Al-Quran sendiri merupakan nama khusus yang Allah berikan untuk kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan adapun pendapat yang keempat, yang terakhir, ini menurut Imam Al-Zujaj. Al-Zujaj sendiri mengatakan bahwa Al-Quran berasal dari kata Al-Qur'u, yang berarti Al-Jam'u, yang artinya suatu kumpulan. Jadi, ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, surat-surat, dan huruf-huruf itu merupakan suatu kumpulan yang berisi tentang kisah-kisah, ancaman, perintah, maupun peringatan, dan lain sebagainya. Dan pendapat ini pun mengatakan bahwa Al-Quran itu sebagai intisari dari suatu kumpulan atau beberapa kumpulan kitab suci umat Islam terdahulu, seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Oke teman-teman semua, alhamdulillah tadi kita sudah menyimak beberapa pengertian Al-Quran menurut para ulama. Selanjutnya saya akan sharing kepada teman-teman semua tentang beberapa nama lain daripada Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan nama Al-Quran itu banyak. Di antaranya ada 4 yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama Alkitab, yang kedua Al-Furqan, yang ketiga At-Tanzil, dan yang terakhir adalah Al-Dzikr. Baik, yang pertama adalah Alkitab. Alkitab merupakan nama lain daripada Al-Quran, atau sering juga disebut dengan Kitabullah atau kitab suci Allah. Alkitab juga sering diartikan sebagai hal yang ditulis. Dan Allah menamakan Alkitab tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya itu adalah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan nama lain yang kedua yaitu Al-Furqan. Al-Furqan berarti pembeda, yang dimaksudkan bahwa Al-Quran
akan menjadi pedoman bagi umat manusia untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Allah menyebutkan kata Al-Furqan dalam surat Al-Furqan ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Yang artinya bahwa Maha Suci Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Qur'an kepada hambanya Muhammad SAW, yang di dalamnya suatu pemberi peringatan bagi seluruh alam. Adapun nama lain dari Al-Quran yang ketiga yaitu At-Tanzil. At-Tanzil memiliki arti yang diturunkan, dan pengertian tersebut sangat berkaitan dengan pengertian Al-Quran sebelumnya yang telah kita bahas, yaitu bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk seluruh umat manusia. Kata At-Tanzil terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran adalah yang diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dan nama lain daripada Al-Quran yang keempat adalah Az-Zikr. Az-Zikru berarti pengingat atau pemberi peringatan. Dan dalam Al-Quran banyak sekali peringatan-peringatan yang Allah turunkan, bahkan dicontohkan dan terjadi pada zaman dahulu. Kata Az-Zikru berada pada surat Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, dan kami pula lah yang akan benar-benar memeliharanya. Begitulah teman-teman beberapa nama lain daripada Al-Quran. Selanjutnya mengenai perilaku orang yang memahami Al-Quran. Kita pastinya sudah tahu bahwa orang yang mengamalkan Al-Quran, memahami Al-Quran, dia akan melakukan segala bentuk kehidupannya sesuai dengan tuntutan dan ajaran yang Allah telah tuliskan dalam Al-Quran. Dia akan menghabiskan waktu hidupnya hanya dengan hal-hal yang bermanfaat, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Karena Al-Quran sendiri memiliki unsur terpenting dalam kehidupan kita. Al-Quran itu tidak hanya cukup dibaca kemudian dihafalkan, tidak cukup untuk hanya dipelajari saja, tapi Al-Quran sudah selayaknya kita amalkan. Dan kita harus percaya bahwa orang yang mengamalkan Al-Quran itu adalah sebaik-baiknya manusia. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia yaitu yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Pada intinya, setiap muslim harus berpegang teguh kepada Al-Quran, karena segala petunjuk hidup ada di dalamnya. Maka dari itu, setiap muslim harus menjalankan kehidupan sesuai dengan tuntutan Al-Quran, yakni dengan menerapkan budi pekerti, etika yang dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman semua, alhamdulillah video pembelajaran pada kesempatan kali ini telah selesai mengenai Al-Quran, bahwa Al-Quran tadi sudah jelaskan bagaimana pengertiannya, kemudian nama-nama lain dari Al-Quran, dan bagaimana peranan atau perilaku orang yang memahami Al-Quran. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa membawa manfaat untuk saya pribadi khususnya, dan untuk teman-teman semua yang mendengarkan video saya. Dan mohon maaf bila banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.